Zulkifli kembali terpilih jadi Ketum PAN periode 2024 hingga 2029. Prabowo jamin Jokowi tak intervensi dalam pilkada. DPR setujui KPU gunakan putusan MK pada pilkada. Pos polisi Kebon Sereh diserang orang tak dikenal. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan Indonesia, hiburan juga perekonomian Indonesia. Tadi juga kita ada headline yang mana diawali dengan Zulkifli Hasan yang baru saja akan terus menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional di periode 2024 hingga 2029. Betul sekali Festi. Kalau kita lihat memang Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan menjadi ketum dari PAN sendiri ini mendapatkan secara aklamasi. karena memang kalau kita lihat tidak ada yang mengusungkan menjadi ketum PAN dan Zulkifli terpilih menjadi ketum PAN selanjutnya nanti. Kalau misalnya ada yang terpilih jadi aklamasi, kemarin ada Bahlil Lahadalia yang menggantikan Erlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi ini ada Zulkifli Hasan yang tentunya akan melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dan pemirsa tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana hasil Kongres Partai Amanat Nasional yang menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN pada periode 2024 hingga 2029 yang telah dilaksanakan secara aklamasi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan akan segera melakukan penetapan struktur kepengurusan PAN yang akan rampung pada pekan ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan hasil Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional, Zulhas mengatakan kepercayaan tersebut merupakan tugas berat dan juga mulia. Namun dirinya menyebut dalam situasi kompetisi perpolitikan ini tidak mudah untuk memperjuangkan idealisme sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi. Tak hanya itu, saat ditanya target jangka pendek Partai Amanat Nasional, ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim Koalisi Indonesia Maju akan berjuang memenangkan pilkada serentak di semua wilayah. Amanah dari kader itu tugas berat ya, tapi mulia ya. Di tengah situasi kompetisi perpolitikan seperti sekarang ini tidak mudah memperjuangkan idealisme platform partai sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi. Kadang-kadang kita perlu siasah ya. Tetapi ya karena mulia tanggung jawab itu tentu satu kehormatan gitu. Untuk struktural kepengurusan Pak, apakah sudah? Mudah-mudahan 3 minggu ini kelar. Iya. Ya tentu kita kan sekarang ini lagi pilkada ya. Pilkada nanti Kim plus itu fokus utama kita agar di mana-mana bisa kita memenangkan pilkada ini. Dari Jakarta, Fahri Jal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, Menteri Perdagangan dan juga sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan baru saja untuk melanjutkan Ketua Umum sebagai PAN. Seperti itu ya saya dan juga pemirsa ya, kalau kita melihat kemarin Bahlil Lahadalia baru saja secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini juga ada dari PAN Zulkifli Hasan yang nantinya akan meneruskan lagi kepemimpinannya sebagai Ketum PAN seperti itu. Betul, dan kalau kita lihat Festi dan pemirsa bahwa jangka pendek nantinya bahwa Zulhas akan melakukan struktur baru dalam kepengurusannya, bahwa memang ini akan dijalankan nanti 5 tahun ke depan ya, karena memang kalau kita lihat Zulhas ini terpilih menjadi Ketum PAN udah 3 periode dan kita berharap bahwa Zulhas dapat membawa PAN lebih baik-baik lagi, tetap memberikan yang terbaik, apalagi kalau misalnya melihat track record dari Zulkifli Hasan ini sangat bagus ya, dari Menteri Perdagangan seperti itu, apalagi juga banyak sekali kepercayaan dari kader-kader Partai PAN untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kita beralih ke informasi lainnya di mana saat menghadiri pembukaan Muktamar ke-6
Imam PKB di Bali, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap bahwa PKB dapat menjadi partai yang solid, bukan sulit. Hal ini menurutnya penting untuk ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia maju dan juga sejahtera. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB harus menjadi partai politik yang solid bukan yang sulit. Pernyataan itu disampaikan Wapres di hadapan Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara Muktamar 6 DPP PKB di Nusa Dua Convention Center Bali. Wapres mengatakan kesolidan dan kekokohan dari PKB sangat dibutuhkan untuk kontribusinya kepada masyarakat dan bangsa. Hal itu senada dengan nama partai yang didirikan oleh para ulama Nadiliyin, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Tak hanya itu, Ma'ruf juga mengingatkan kepada Caimin agar partai tersebut bisa maju dan sejahtera, serta diridhoi oleh Allah, bukan yang justru mendapatkan murkanya Allah. Oleh karena itu, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Katanya solid. Bukan partai yang sulit, bukan. Solid. Ya. Bukan partai yang sulit. Insyaallah. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah. Mau apa tidak? Tidak. Jadi maju, sejahtera, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ini menekankan bahwa kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia tengah disorot lantaran tahun ini diselenggarakan pilkada serentak. Wapres pun meminta kepada para kader PKB untuk dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan juga aman. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan bahwa perhatian publik terhadap kontribusi partai politik serta praktik demokrasi di Indonesia saat ini cukup tinggi, terutama karena tahun ini merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi. Maka dari itu, Wapres mengingatkan bahwa dalam menjelang pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang, masyarakat menaruh harapan besar agar partai politik dapat berperan lebih baik. Ia menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat bukan hanya keuntungan diri sendiri. Ma'ruf Amin juga meminta agar para kader PKB untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan juga integritas. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kita akan melaksanakan pilkada serentak bulan November yang akan datang. Masyarakat sangat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, pilihlah pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan berintegritas, bukan hanya demi kemenangan. Kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya. Saya harap seluruh warga dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana yang kondusif dan aman, terutama saat pelaksanaan pilkada November yang akan datang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, baru saja PKB kemarin melakukan muktamar di Bali yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga memberikan pemaparannya pada saat muktamar kemarin yang juga saya dan juga pemirsa, di mana beliau juga sempat mengatakan bahwa PKB ini harus menjadi partai politik yang solid, jangan sulit. Kira-kira emang siapa sih Pak partai yang sulit gitu kan ya? Karena memang kalau kita lihat kan di pilkada serentak akan kita selenggarakan di bulan November nanti ya, Festi, bahwa memang Wapres sendiri mengharapkan PKB ini berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju baik lagi, lebih maju lagi. Karena memang pilkada serentak tengah disorot ya oleh publik, jadi berharap partai politik ini berkontribusi dengan baik di masyarakat nanti. Apalagi PKB ini sudah berlangsung seperti itu dan juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai partai politik dan juga sudah masuk ke Kim Plus seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat, mudah-mudahan dari Kim Plusnya sendiri juga kan ingin
ingin memajukan bangsa Indonesia Betul. yang jauh lebih damai, lebih aman. Mudah-mudahan dengan hadirnya PKB ini bisa memajukan lebih lancar lagi. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa kunci kemakmuran Indonesia ada pada sumber daya yang dapat dikelola dan juga dinikmati oleh bangsa sendiri. Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan bisa swasembada pangan dan akan menjadi eksportir ke dunia. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Indonesia akan swasembada pangan dan menjadi eksportir ke dunia. Prabowo mengatakan nantinya Indonesia akan dapat mengelola dari kelapa sawit. Oleh karena itu, Indonesia akan percepat B50 atau biodiesel sebesar 50%, yang ditargetkan pada akhir tahun. Dengan demikian, nantinya Indonesia mendapat menghemat uang sebesar 20 miliar US dollar yang tidak perlu keluar dari dalam negeri. Lebih luas, Prabowo optimis pangan dan energi akan berhasil dikelola dengan baik di dalam negeri, agar Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara luar. Dalam 5 tahun akan datang, kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Kedua, energi. Kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit. Namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini rakyat sudah lelah dengan para elitnya yang terlalu banyak bicara. Prabowo menyebut yang rakyat butuhkan saat ini adalah pekerjaan dan juga penyelesaian masalah. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku harus menyampaikan terkait hal yang menjadi keluhan masyarakat saat ini. Prabowo mengatakan saat ini masyarakat sudah lelah dengan para elitnya yang terlalu banyak bicara. Menurutnya masyarakat membutuhkan pekerjaan dan penyelesaian masalah. Tidak hanya itu, dirinya juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang selalu diadu domba oleh bangsa asing. Ia tak ingin hal tersebut terulang kembali dan terpecah belah. Saya harus sampaikan di sini. Mungkin kita tidak gembor-gembor. Mungkin sering kita tidak muncul di media. Karena memang rakyat kita sudah capek dengan terlalu banyak omon-omon terus. Rakyat kita ingin kerja, ingin karya, ingin hasil, ya, ingin penyelesaian masalah. Anak-anak lapar harus makan secepatnya. Tidak bisa menunggu hasil riset, hasil seminar, hasil kajian, hasil ini, hasil itu. Orang yang susah dapat pekerjaan harus dapat solusi secepat-cepatnya. Saudara-saudara, kita harus bekerja. Saudara-saudara sekalian, memang sudah lama saya meyakini fenomena yang saya lihat sudah lebih 30-40 tahun. Karena itulah saya berjuang terus, karena saya tidak puas waktu itu. Mengapa negara yang sebesar ini, negara yang sekaya ini terlalu mudah kadang-kadang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tak mempersoalkan pernah diberi nilai 11 dari 100 atas kinerjanya di Kemhan oleh Anies Baswedan saat kontestasi Pilpres lalu.
Dan menurutnya justru rakyat memberikan nilai 58,58% suara kepadanya pada saat Pilpres 2024 lalu. Pada saat debat Pilpres 2024 lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto diberi nilai 11 dari 100 untuk kinerjanya memimpin Kementerian Pertahanan oleh rivalnya Anies Baswedan. Meskipun begitu, Prabowo mengatakan jika ingin menjadi seorang pejuang atau pendekar, tidak boleh menaruh dendam. Prabowo menyebut hal itu dilakukan karena dirinya tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah, bahkan antar para pemimpinnya. Menurutnya antar pemimpin bukan saling mencari kesalahan, melainkan membangun bangsa Indonesia secara bersama-sama. Seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah, saya tidak ada masalah diberi nilai 11, nggak apa-apa. Sungguh saya nggak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri buka suara soal kans yang partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Meski belum pasti untuk memberi dukungan, Megawati justru mempertanyakan sikap Anies Baswedan terhadap partainya. Megawati tak bicara tegas untuk menolak atau menerima, namun ia memberikan syarat Anies mau tunduk pada aturan partai. Megawati bercerita bahwa dirinya sempat melihat sejumlah orang yang menggelar aksi di depan kantor partainya sebelum dirinya mengumumkan daftar lanjutan bakal calon kepala daerah PDIP. Megawati melihat sejumlah orang yang membentangkan spanduk dan meminta agar dirinya mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini. Mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Ledang. Lebih lanjut, Megawati mengaku heran kini banyak pendukung Anies mencari dukungan dari partainya. Ia pun mempertanyakan posisi para pendukung Anies saat ini di mana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja menyuarakan suara dari rakyat ya, bahwa rakyat ini sudah lelah sekali dengan semua partai elit ataupun elit politik yang telah banyak bicara tapi tidak ada bukti nyata ya kayak gitu. Kalau misalnya kita melihat bahwa di sini Prabowo Subianto betapa sangat memelihara ataupun sangat memperhatikan masyarakat Indonesia yang sudah lelah dengan banyak sekali elit-elit partai ataupun elit-elit politik yang telah banyak sekali berbicara tapi tidak ada kerja nyatanya gitu. Betul. Kan ya, kalau bisa kita melihat juga kan sosok dari Prabowo Subianto ini tidak perlu banyak bicara, langsung kerjakan, langsung lakukan dan eksekusi seperti itu ya. Betul. Dan kalau kita lihat versi dan pemirsa bahwa sebelumnya Prabowo dinilai 11 dari 100 Betul, oleh di kansnya Kemhan sebelumnya ya. Namun Prabowo katakan bahwa ini tidak masalah. Dan Betul. memang untuk politik ke depannya Prabowo berharap bahwa tidak perlulah mencari kesalahan-kesalahan lagi, karena memang kita fokus ke depan untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi. Itulah kebesaran hati dari sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga menekankan bahwa tidak masalah. Pada saat itu mungkin Anies Baswedan sempat mengatakan nilai dari kinerja Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah 11 dari 100 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat banyak sekali masyarakat yang sangat antusias dan juga sangat puas dengan kinerjanya Prabowo Subianto. Terkait Anies Baswedan yang tadi disebut sama Festi, bahwa memang nih Anies tengah digencar lagi karena memang ini melakukan akan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada serentak. Namun Festi, kalau kita lihat bahwa PDIP masih bingung juga nih kira-kira siapakah yang akan diusung, karena dari yang kita lihat bahwa katanya PDIP akan mengusung Rano Karno dan Ahok di Jakarta. Betul. Jadi ini masih ada perubahan ya Festi ya dalam pengusungan di Jakarta. Apalagi kalau misalnya kita melihat pemaparan dari Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan ini nantinya akan diusung untuk maju Pilkada serentak 2024 bersamaan dengan PDI Perjuangan, apakah nantinya
Sebenarnya Anies Baswedan ini akan nurut dengan PDI Perjuangan seperti itu. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita awali berita kita kali ini di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024 kepadanya. Dan Prabowo juga mengatakan urusan pilkada diserahkan sepenuhnya kepada pengurus partai. Menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 kepada dirinya. Prabowo mengatakan urusan pilkada diserahkan kepada pengurus partainya. Dirinya menyatakan bahwa tidak ada masalah siapapun yang nantinya akan terpilih di Pilkada mendatang. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak pernah mengintervensi urusan pilkada, termasuk dengan Presiden Jokowi. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Gak ada urusan, silahkan. Gak ada intervensi. Saya jamin gak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip tolong ini jadi ini nggak ada, saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah isu retaknya hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo perihal dinamika revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini sudah dibatalkan. Menurutnya hal itu sebuah upaya adu domba. Prabowo mengajak seluruh pihak untuk bersatu membangun bangsa. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Kongres ke-6 PAN di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Sabtu malam. Dalam sambutannya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal pihak-pihak yang menggunakan operasi intelijen untuk melakukan adu domba. Prabowo menegaskan hal tersebut tidaklah baik karena pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk segera bersatu dalam membangun bangsa Indonesia dan mengajak berbagai kekuatan politik untuk move on dari kontestasi Pilpres 2024 lalu. Bisa bikin pesawat terbang. Kita lebih maju dari Turki. Tiongkok belum punya superkomputer, Indonesia sudah punya superkomputer tahun 90-an. Sekarang Tiongkok mungkin paling banyak superkomputer di dunia, melebihi Amerika Serikat. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari sejarah, mari kita ciptakan kesejukan. Makanya Gerindra, PAN dan kawan-kawan koalisi kita milih warna koalisi yang sejuk. Ya. Warna biru. Warna biru langit. Ya kita nyontek-nyontek dikit dari PAN nggak apa-apa lah, ya kan? Nyontek yang baik boleh, ya kan? Nyontek yang baik boleh. Jadi kembali ke inti apa yang saya ingin sampaikan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Politisi Gerindra Kamru Samad membantah isu keretakan antara hubungan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto buntut revisi dari Undang-Undang Pilkada. Kamru Samad menegaskan bahwa hubungan kedua tokoh negara tersebut dipastikan sangatlah baik. Partai Gerindra membantah hubungan isu keretakan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akibat revisi Undang-Undang Pilkada. Politisi Partai Gerindra Kamru Samad mengatakan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki pandangan yang sama terkait dinamika revisi UU Pilkada dengan mengedepankan aspirasi masyarakat. Anggota DPR fraksi Gerindra tersebut menyebut keputusan DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada merupakan instruksi dari pimpinan partai politik, termasuk Prabowo kepada kadernya yang ada di legislatif. Dirinya berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi dengan Prabowo memiliki harapan yang sama terhadap pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih setahu saya sangat baik. Perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan. Karena itulah kenapa DPR selain menyerap aspirasi juga mendengarkan masukan dari pemimpin-pemimpin partai politik termasuk Pak Prabowo sehingga secara resmi dibatalkan kelanjutan pembahasan revisi undang-undang itu. Jadi sangat kondusif, sangat baik hubungannya. Beliau sangat terbuka terhadap perkembangan yang ada, memberikan ruang kepada dinamika yang terjadi di DPR, lalu kemudian DPR melakukan evaluasi terhadap aspirasi masyarakat dan ternyata aspirasi masyarakat juga adalah diserap oleh para pemimpin partai politik dan kemudian DPR memutuskan di semua fraksi untuk membatalkan. Jadi sangat sejalan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan adanya keresahan yang sempat terjadi, sempat ada demo juga seperti itu ya, di mana terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada Serentak 2024, ini juga menimbulkan banyak sekali dinamika politik seperti itu ya, sentimen-sentimen juga banyak sekali yang dikeluarkan, apalagi terkait dengan hubungannya Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden RI Joko Widodo yang diisukan ada keretakan di antara keduanya. Tapi juga Prabowo Subianto juga sangat membantah bahwa tidak ada hubungan yang retak di sana, tapi juga hubungan sehingga saat ini masih sangat baik, tidak ada keretakan dan juga membantah tidak ada titip-menitip antara sesama pejabat tinggi di negara seperti itu. Kalau kita lihat memang bahwa putusan MK itu banyak sekali pro dan kontra, namun memang Jokowi dan Prabowo mengatakan bahwa mereka mengikuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat sendiri. Karena memang kalau kita lihat kemarin Habibur Rahman juga sudah mengatakan juga ya, membatalkan dan sesuai dengan putusan MK. Oke, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana tim Was Haji DPR RI menemukan berbagai permasalahan dan juga hambatan setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir. Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid menyampaikan terdapat 3 fokus pembahasan masalah Pansus Haji yang akan diperbaiki.
Nusron Wahid, Ketua Pansus Angket Haji, mengumumkan 3 fokus utama dalam pembahasan Pansus Haji untuk tahun 2024. Pertama, Pansus Haji akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota tambahan haji tahun 2024. Kuota yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler telah dialihkan ke kuota khusus. Kedua, Pansus akan memfokuskan pada aspek operasional haji tahun 2024, termasuk manajemen SDM, pelayanan, dan sistem layanan yang digunakan selama pelaksanaan haji. Ketiga, Pansus juga akan meneliti pembinaan sistem keuangan haji di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan menjamin keterbukaan serta mengurangi risiko bagi jemaah haji. Dalam pernyataannya, Nusron Wahid menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan transparansi dalam pengelolaan haji. Pansus berupaya menjamin bahwa keputusan yang diambil akan membawa manfaat maksimal bagi seluruh jemaah haji. Setelah disepakati ada 3 fokus pembahasan masalah Pansus Haji. Yang pertama adalah masalah dugaan, sekali lagi dugaan ya, dugaan penyalahgunaan wewenang Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota tambahan haji tahun 2024 yang harusnya digunakan untuk kuota reguler dialihkan ke kuota khusus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbagai hal-hal yang menyangkut operasional haji di tahun 2024. Baik itu manajemen sumber daya manusianya, pelayanannya, kemudian masalah servisisnya, sampai pada sistemnya dan sebagainya. Yang nomor 3, kita akan fokus pada bagaimana sih sebetulnya pembenahan sistem keuangan haji Indonesia ke depan sehingga lebih akuntabel, lebih transparan dan lebih menjamin keterbukaan dan masa depan risiko nasabah, risiko daripada jamaah yang mempunyai duit tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI resmi menyetujui PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. PKPU itu disepakati untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Minggu 25 Agustus 2024, Komisi 2 DPR RI, Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menyetujui perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan materi perubahan PKPU terkait pencalonan di Pilkada mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli mengatakan DPR dan KPU telah mereview ulang terkait materi perubahan PKPU pasca putusan MK yang telah disusun. Hasilnya, menurut Doli, draft yang telah disusun KPU memuat secara utuh perintah putusan MK. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan terima kasih kepada mahasiswa dan elemen masyarakat yang telah mengawal keputusan tersebut. Ya, alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju ya. Jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi
maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas juga menepis adanya isu terkait pemerintah yang menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan putusan MK terkait dengan pilkada. Dan dirinya menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak berupaya untuk menerbitkan perpu yang dimaksud. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan pemberitaan sebelumnya, di mana kalau kita lihat banyak sekali pemberitaan terkait dengan hasil haji kemarin, keberangkatan haji pada tahun kemarin 2023, kalau bisa kita melihat, dan juga 2024, banyak sekali evaluasi yang memang harus kita perbaiki, banyak sekali mungkin ada kelebihan dan juga kekurangan, itu sudah biasa dalam hal tersebut seperti itu ya, apalagi kalau misalnya sekarang dengan adanya evaluasi yang baru, ini menghadirkan tim was haji dan juga pansus haji untuk nantinya membenarkan apa yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah mungkin kurang baik pada tahun-tahun sebelumnya bisa diperbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Ya, seperti yang Caimin katakan bahwa pansus haji ini bentuk untuk mengevaluasi agar nantinya ibadah haji di tahun berikutnya lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat banyak sekali masalah di tahun 2024 ya, seperti visa non haji yang kemarin banyak sekali warga Indonesia yang tertangkap seperti itu. Maka dari itu pansus haji ini dibentuk untuk mengawasi akan hal tersebut. Dari segi akomodasi dan juga makanan yang masih banyak sekali belum ada pemerataan seperti itu, tenda-tenda haji yang mungkin masih banyak warga ataupun masyarakat Indonesia yang mengikuti haji, tapi tendanya juga dengan kapasitas yang masih kurang, ini masih terus harus kita diperbaiki, dan juga dari pemerintah sendiri mengadakan tim was haji dan juga pansus haji ini adalah salah satu yang terbaik untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Pemirsa, informasi lainnya akan kami terus hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
morning, everyone. You're watching Sinpo International News Report. This is Arif Rifai, and here's the news from all around the world. Viewers, India was shaken by demonstrations over the death of intern doctor as a result of sexual violence experienced on August 9th at RG Kar Medical College, Calcutta, India. Demonstrations occurred as a result of improper government follow-up in handling this case. The rape accompanied with the murder of 31-year-old woman who was a 31-year-old internship doctor in the city of Kolkata, India some time ago caused a demonstration with the police. This clash occurred after the state court inaccuracy This clash occurred after the state court's inaccuracy in investigation of this viral case, in addition to the caused sexual violence and later death. The leader of demonstration also represented the performance of the Chief Minister, Mamata Banerjee, who currently holds power in the Ministry of Police and Health. This case appeared on August 9 until August 13. It was submitted to Section CBI. After that, the central agencies of India took over the investigation fully. The demand is basically we want real justice. The persons, the administration of government of West Bengal, they are trying to demolish all the evidences, and that has been discussed today. So that's why we are waiting for the moment when Mamata Banerjee and his total law suppressing, humanity suppressing force which is working under Mamata Banerjee, they should be sent into prison by law. Editorial Team Sinpo International News Report. Flash flood occurred in the southeast part of the state of Bangladesh, actually in the city of Feni on last Thursday. Central residents saved themselves while waiting for rescue effort from the local government. It is estimated that hundreds of thousands of residents were affected by this flash flood. The local residents of the city of Feni, Bangladesh tried to save themselves from the flooding that occurred last Thursday after heavy rain attracted southeast Bangladesh. As many hundreds of thousands of people are affected by floods in this country because the flood warning and forecast center has announced 11 rivers in the area have dangerous water discharges. Until now, the government and school building was transformed to be the temporary central evacuation for around 1,000 people stay in this camp. এখানে সেনাবাহিনী বা বিডিআর যারাই আসতেছে তারা স্বল্প মাত্রায় স্পিডবোট নিয়ে আসতেছে বা নৌকা নিয়ে আসতেছে, কিন্তু জনবল এবং স্পিডবোটের অভাবে আমরা এখানে খুবই খারাপ অবস্থায় আছি। ফুলগাজী, ফসুর এবং ছাগলনাইয়ার মানুষের একবারে কোনোভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। গতকালকে থেকে কোনো যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। আর আমরা সর্বশেষ আমি আমার পরিবারের সাথে গতকালকে সন্ধ্যায় যোগাযোগ করছি, আজ এখন পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই। বেশিরভাগই উদ্ধারের অভাবে মানুষ। Editorial Team Sinpo International News Report. And viewers, the demonstrations were swirled with police on guarantee as a result of the German court's ruling, which improved a fine on activists for demanding Palestine's independence by singing the song From the River to the Sea, Palestine Will Be Free. The event that occurred last Thursday invited violent actions from local law enforcement against demonstrants. Several people are detained by Berlin law enforcement after pro-Palestinian demonstrants clashed with the police last Thursday. This clash occurred after detention of German activists after promoting a form of independence for Palestine. The arresting occurred against pro-Palestinian activists who demanded justice for Palestine by singing the song From the River to the Sea, the Palestine Will Be Free. Editorial Team Sinpo International News Report. The Supreme Court of Venezuelan state candidates for president Venezuelan elected Nicolas Maduro as the elected winner in this year's presidential elections. This decision was released after follow a series of results and evidence obtained by the court related to dispute of the presidential elections in the country. After being declared winning by the Venezuelan Election Commission in this year's presidential election, the country's Supreme Court officially declared Nicolas Maduro as a legitimate winner. This happened after many lawsuits from the other parties against Maduro's victory in this year's edition of the presidential election.
Maduro's victory with 51% of the vote has triggered massive protests by the people of Venezuela, remembering his cruelty and 2 periods of dictatorship. With the ruling of the Supreme Court, Nicolas Maduro will return to be leader of Venezuela for the 3rd time. E internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Editorial Team Sinpo International News Report. And viewers, that's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arif Rifai. Stay healthy. Have a nice day. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan tentunya selamat pagi bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dalam Menyapa Pagi. Dan di segmen terakhir kita kali ini ada berita di mana masih dalam kunjungan kerja di Makassar, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara sosialisasi pengelolaan komoditas hortikultura. Dan beserta anggota WC Kim lainnya, Ibu Negara juga menyerukan pentingnya pengelolaan komoditas hortikultura dimulai dari skala terkecil, yakni rumah tangga. Dalam kunjungan tersebut didampingi anggota OASE Kim lainnya, Ibu Iriana berkesempatan untuk berinteraksi dengan peserta, memberikan motivasi dan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengelola pekarangan sebagai sumber pangan. Iriana menekankan pentingnya pengelolaan komoditas hortikultura dimulai dari skala terkecil, yakni rumah tangga. Dalam sambutannya, Iriana sampaikan program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan, terutama ibu-ibu di wilayah Sulawesi, agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain memberikan edukasi mengenai pengelolaan lahan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi praktik langsung,
Para peserta diajak untuk mengenal teknik budidaya hidroponik dan memahami cara-cara untuk optimalisasi lahan pekarangan. Tidak hanya itu, mereka juga diperkenalkan dengan budidaya bioflok ikan lele. Di kesempatan yang sama, anggota Bidang 5 Oasekim, Martati Amran Sulaiman, mengatakan pengelolaan komoditas hortikultura skala rumah tangga memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Diharapkan para peserta dapat terus mengembangkan dan menjaga keberlanjutan penggunaan lahan-lahan yang ada di sekitar sebagai sumber pangan keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah membangun gudang logistik tambahan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kelaparan akibat cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Pada kunjungan ke distrik Agun Dugume, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, meninjau pembangunan gudang logistik yang telah berjalan lebih kurang 3 pekan, yang pengerjaannya dilaksanakan oleh personel TNI di bawah Komando Kodam 17 Cendrawasih. Gudang logistik ini dibangun pemerintah melalui BNPB dengan luas lahan 6.000 meter persegi, lebar 60 meter, serta panjang 100 meter. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 4,5%. Dan ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 4 hingga 6 bulan ke depan. Menko PMK mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penanganan bencana, khususnya kekeringan dan dampak gagal panen akibat cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Berkat dukungan dari Pangdam 17 Cendrawasih dan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, akhirnya gudang pangan, gudang logistik sekarang sudah terbangun dengan baik, tempat untuk menampung berbagai macam kebutuhan pangan di sekitar di distrik Sinak dan sekitarnya, terutama untuk mengantisipasi manakala terjadi lagi masalah bencana kekurangan pangan atau bencana kelaparan di distrik ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Nakerfest 2024 yang bertujuan untuk menghadapi problematika dunia ketenagakerjaan. Adapun tema Nakerfest 2024 adalah akselerasi transformasi ketenagakerjaan untuk Indonesia Emas 2045, kompetensi, kemandirian, dan juga berdaya saing. Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan menggelar Nakerfest 2024 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 23 hingga 25 Agustus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan Nakerfest 2024 berfungsi sebagai etalase besar yang memberikan informasi dan layanan ketenagakerjaan yang strategis dalam konteks reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia dan menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pada Nakerfest 2024 juga digelar Job Fair Nasional yang menyediakan lebih dari 175.000 lowongan kerja dari 200 perusahaan, baik itu secara langsung maupun online melalui layanan Karir Hub Siap Kerja. Selain itu, Kemnaker berupaya memperluas kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri Expo. Acara ini merupakan inisiatif strategis dalam konteks reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia dan menjadi salah satu kunci mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu tenaga kerja Indonesia yang memiliki keahlian serta menduduki pekerjaan level menengah tinggi agar keluar dari middle income trap. Sehingga tema Nakerfest tahun 2024 ini adalah akselerasi transformasi ketenagakerjaan untuk Indonesia Emas 2045, kompetensi, kemandirian, dan berdaya saing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kemarau panjang menyebabkan harga beras di sejumlah pasar tradisional melambung tinggi. Guna mengantisipasi kenaikan harga beras, pemerintah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menggelar bazar beras murah untuk warga setempat. Antrian panjang terjadi sejak Jumat pagi. Ratusan warga yang berada di Kecamatan Sukaraja mengular membeli beras murah yang disediakan pihak Kecamatan Sukaraja. Sedikitnya 5 ton beras atau 1.000 karung per 5 kg disiapkan pihak Pemkam Sukaraja. Salah seorang warga Atto mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan beras murah yang difasilitasi Pemkam Sukaraja di tengah harga beras yang tinggi di pasaran akibat kemarau panjang. Alhamdulillah saat ini harga beras
lumayan melambung tinggi. Berhubung ini dari kecamatan saya dapat, alhamdulillah agak murahan. 50 Pak, sekilo Pak. Sementara itu, Camat Sukaraja, Ria Marlisa, mengatakan kegiatan gerakan beras murah rutin dilaksanakan per 3 bulan. Bazar ini guna membantu masyarakat di 13 desa di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kami alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan beras murah Sukaraja ini sudah beberapa kali, memang per triwulan kami adakan. Nah, untuk hari ini kami adakan juga dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, karena di tengah tingginya harga beras di pasaran, kami yakin ini adalah salah satu program yang sangat dibutuhkan langsung oleh masyarakat dan langsung bermanfaat buat masyarakat. Ya, untuk hari ini berapa beras yang dijual dengan murah? Hari ini kami jual 5 ton atau 1000 piece kantong beras yang 5 kilo dengan harga 50.000, yang di pasaran masih dengan harga 85.000. Kebetulan kami jual memang harga beras yang kualitas tinggi. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kantor pos polisi Kebonsereh, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur diserang orang tak dikenal. Dan pelaku menghancurkan kaca kantor mengacak hingga menganiaya kepala pospol yang juga sedang bertugas. Motif pelaku yang berhasil ditangkap oleh warga belum diketahui. Beginilah kondisi pos polisi Kebonsereh yang berada di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kaca-kaca hancur dan ruang serta meja-meja berantakan pasca kantor diserang oleh orang tak dikenal siang tadi. Petugas kepolisian dari sektor Matraman yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membersihkan sisa kaca-kaca hancur dan bagian ruangannya yang diacak-acak oleh orang tak dikenal. Sebelum menghancurkan pospol, pelaku seorang diri masuk ke dalam ruangan pospol dan langsung menyerang dan menganiaya kepala pospol Kebonsereh. Kejadian berawal siang tadi, petugas mengira pelaku akan membuat laporan polisi. Setelah ditanya, pelaku langsung menyerang dan menganiaya Kapospol. Beruntung Kapospol yang bernama Ibtu Sugianto berhasil melepaskan diri dari cengkraman pelaku dan kabur keluar ke ruangan meminta bantuan warga, dan pelaku akhirnya menghancurkan kaca dan mengacak-acak ruangan kantor. Sampai dalam ikut saya. Oh. Ikut saya Luka-luka nggak? Pak Gianto luka-luka? Luka-luka nggak? Enggak. Orangnya udah ketangkep ya? Dia lukanya karena dia mukul kaca. Mukul kaca. Mukul kaca, mukul meja kaca. Setelah itu pelaku yang terluka akibat merusak kaca kabur dan berhasil ditangkap warga dan langsung diamankan ke kantor polisi Polsek Matraman. Belum diketahui motif dari pelaku dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali ya Festi dan pemirsa bahwa kasus ini terjadi di pos polisi, di mana memang kalau kita ketahui pelaku ini berpura-pura untuk membuat laporan di kantor polisi. Namun ternyata ia melakukan penganiayaan kepada petugas yang sedang menjaga. Kita berharap bahwa petugas di sana juga lebih berhati-hati lagi ya, lebih menjaga lagi situasi di sana, karena memang aksi seperti ini kita tidak bisa menduga kapan terjadi. Karena memang penganiayaan seperti ini sering terjadi ya. Kapan saja, bukan hanya bisa terjadi kepada kalangan kita yang kalangan biasa seperti itu, bahkan juga petugas polisi juga banyak sekali kasus-kasus kejadian yang mungkin akan diserang, seperti contohnya di salah satu kasus yang tadi disebutkan oleh Sri dan juga setelah kami tayangkan tadi. Kalau misalnya kita melihat banyak sekali yang harus kita waspadai gitu ya, banyak sekali penipuan, bukan hanya penipuan kepada kita tapi juga ke kantor polisi, terus juga banyak sekali penipuan yang mungkin bisa merugikan masyarakat dan juga merugikan banyak warga lainnya. Dan kalau misalnya kita beralih ke informasi yang tadi ya saya juga pemirsa, kita juga ada berita terkait dengan di mana harga beras ini di Indonesia masih melambung tinggi. Maka dari itu masyarakat di warga Bogor, Sukaraja ini mengadakan sebuah bazar untuk memberikan harga yang mungkin lebih gratis seperti itu untuk warga-warga di Bogor. Walaupun memang dari Mendak sendiri mengatakan bahwa harga pangan sudah mungkin stabil, namun ternyata di beberapa tempat masih ada kenaikan di harga pangan ya. Untuk harga-harga beras di Indonesia. Harga pangan di Indonesia bisa disamaratakan bahwa tidak ada kenaikan ya, karena memang ini meresahkan sekali banyak warga masyarakat Indonesia. Tentunya juga ini kan untuk salah satu memberantas kemiskinan di Indonesia ya, dengan mudah-mudahan dengan adanya bazar harga beras murah ataupun beras gratis yang dilakukan oleh di Sukaraja Bogor seperti itu bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk mengadakan bazar-bazar bukan hanya di Bogor tapi juga mungkin bisa di Bandung, di Jakarta atau di seluruh Indonesia yang untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.